Selamat pagi dokter, perkenalkan kami dari SKDB 6, izin untuk mempresentasikan hasil student project kami yang berjudul Perforasi Usus. Merupakan nama-nama dan juga NIM dari anggota SKDB 6. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Nika Indah Revalina dengan 3 digit NIM terakhir 090. Di sini saya izin untuk menjelaskan tentang latar belakang dari student project perforasi usus dari SKDB 6. Jadi, perforasi usus itu merupakan kondisi medis gawat darurat yang terjadi ketika dinding usus mengalami robekan ataupun pecah, sehingga isi usus seperti gas, cairan, dan mikroorganisme lainnya dapat bocor ke dalam rongga peritoneum. Kondisi ini dapat menyebabkan peritonitis, yaitu peradangan hebat pada rongga perut yang jika tidak ditangani segera, itu dapat berkembang menjadi sepsis dan mengancam nyawa pasien. Perforasi usus bisa terjadi di berbagai segmen saluran cerna, baik usus halus maupun usus besar, dan dapat disebabkan oleh berbagai mekanisme, seperti iskemia, infeksi, erosi akibat luka atau tumor, serta trauma fisik termasuk akibat prosedur medis seperti endoskopi. Meskipun demikian, diagnosis dini perforasi usus seringkali sulit ditegakkan karena gejalanya yang tidak spesifik dan menyerupai gangguan gastrointestinal lainnya, seperti nyeri perut biasa atau gangguan pencernaan. Oleh karena itu, identifikasi awal dan penanganan cepat sangat penting untuk mencegah komplikasi berat serta menurunkan angka morbiditas dan mortalitas yang cukup tinggi pada pasien dengan perforasi usus. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Berdasarkan latar belakang di atas, telah dirumuskan beberapa masalah. Yang pertama, apa itu definisi perforasi usus? Lalu, apa penyebab perforasi usus? Bagaimana terjadinya perforasi usus? Bagaimana gejala dan manifestasi klinis perforasi usus pada pasien? Lalu, bagaimana terapi dan penanganan perforasi usus? Serta apa langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya perforasi usus? Kemudian tujuan penulisan. Penulisan ini memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk mengetahui definisi perforasi usus, lalu untuk mengetahui penyebab perforasi usus, kemudian untuk mengetahui bagaimana terjadinya perforasi usus, lalu untuk mengetahui bagaimana gejala dan manifestasi klinis perforasi usus pada pasien, kemudian mengetahui bagaimana terapi dan penanganan perforasi usus, dan juga untuk mengetahui langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya perforasi usus. Kemudian masuk ke manfaat penulisan. Penulisan ini diharapkan dapat memiliki manfaat. Manfaatnya dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya adalah untuk memberikan referensi ilmiah yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut mengenai perforasi usus, termasuk aspek epidemiologi, faktor risiko, serta strategi pencegahan dan pengobatan yang efektif. Kemudian untuk manfaat praktisnya, manfaat praktis dari penulisan ini adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi tenaga medis dalam penanganan, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai perforasi usus. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fenida Fira Redita Suri dengan digit NIM 038. Di sini, saya akan menjelaskan tentang definisi dan epidemiologi dari perforasi usus. Perforasi usus merupakan terbentuknya kontinuitas dinding usus yang menyebabkan kebocoran isi usus ke rongga perut. Untuk penyebabnya sendiri, yaitu disebabkan oleh trauma, instrumentasi medis, infeksi, inflamasi akut maupun kronis, dan juga keganasan, iskemia, serta obstruksi. Untuk dampaknya sendiri, yaitu menyebabkan peritonitis dan reaksi inflamasi sistemik yang dimana membutuhkan diagnosis dan penanganan yang cepat untuk mencegah resiko yang fatal. Menurut Rahmawati 2024, perforasi usus secara klinis dibagi menjadi dua, yaitu perforasi bebas, di mana terjadi ketika si usus menyebar ke rongga perut dan terdapat peritonitis difus. Dan pada perforasi terbatas, yaitu terjadi terisolasi oleh perlekatan atau reaksi lokal. Untuk epidemiologinya sendiri bervariasi tergantung pada penyebab, usia, dan juga faktor geografis. Pada neonatus, penyebab utamanya yaitu necrotizing enterocolitis. Pada anak-anak maupun remaja itu disebabkan oleh appendicitis usianya 10-17 tahun. Pada dewasa yaitu disebabkan oleh ulcus duodenum, dan di mana sekitar 10-15% pasien diverticulitis mengalami perforasi usus. Menurut global, mortalitas 20-40%, lansia bisa lebih dari 35% jika ada komorbid. Dan di Indonesia belum ada data nasional dan di mana appendicitis masih tersering di Indonesia. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya.
Perkenalkan, saya Levina Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 168. Di sini saya akan menjelaskan 2.2 etiologi dan patogenesis. Untuk etiologi perforasi usus itu bisa terjadi akibat beberapa faktor seperti peradangan, infeksi, obstruksi, trauma, dan tindakan medis yang bersifat invasif atau iatrogenik. Nah, untuk patogenesis perforasi usus itu terjadi melalui beberapa mekanisme patologis. Salah satunya itu kerusakan mukosa usus, di mana ini bisa dimulai akibat proses erosi akibat ulcus pepticum, infeksi atau invasi tumor seperti adenokarsinoma gastrointestinal. Nah, erosi ini akan berkembang secara bertahap dan menyebabkan kerusakan transmural sehingga berujung pada perforasi. Kemudian selain itu, obstruksi lumen usus juga dapat memicu perforasi. Obstruksi ini akan meningkatkan tekanan intraluminal, di mana tekanan ini akan menurunkan perfusi lokal dan menyebabkan iskemia, yang bila berlangsung terus-menerus akan menyebabkan nekrosis jaringan dinding usus, akhirnya berakibat ke perforasi. Kemudian selain itu, mekanisme lain seperti iskemia usus, gangguan ini bisa terjadi akibat strangulasi usus, trombosis arteri atau vena mesenterica, serta vaskulitis. Nah, iskemia berat ini akan menyebabkan infark transmural, dan proses ini sering disertai pneumatosis intestinalis yang merupakan tanda risiko terjadinya perforasi. Kemudian di sini setelah perforasi terjadi, itu bisa terjadi kontaminasi rongga peritoneum di usus yang akan menimbulkan dampak yang berbeda tergantung lokasi perforasinya. Apabila terjadi perforasi di proksimal, maka cairan lambung itu akan mengakibatkan iritasi berat pada peritoneum, dan apabila terjadi di daerah distal, itu usus akan berupa material fekal akan mencemari rongga peritoneum dengan bakteri anaerob atau gram negatif. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Komang Indra Paramarta dengan NIM akhir 048 akan menjelaskan bagian 2.3 terkait dengan tanda maupun gejala serta komplikasi dari perforasi usus ya. Kita mulai dari tandanya, di mana pada tanda klinis itu di pasiennya sendiri akan ditemukan takikardi ataupun hipotensi pada TTV ya. Kemudian juga nanti akan terdapat potensi asidosis metabolik yang sebenarnya beberapa tanda tadi mengarah pada suatu tanda-tanda awal peritonitis. Nah, nantinya pada saat dilakukan pemeriksaan radiologi akan ditemukan tanda yang khas yang menunjukkan adanya perforasi usus, yaitu adanya udara yang mana kita sering kenal sebagai pneumoperitoneum. Nah, yang kedua, kita akan menilai dari gejala klinisnya. Nah, secara umum gejala klinis dari perforasi usus yaitu pasien akan mengeluhkan nyeri abdomen yang akut sekitar kurang lebih 45,3%, lalu mual ataupun muntah 11,3% ya, dan juga demam sebesar 3,1%. Tanda ataupun gejala klinis yang sebenarnya dapat ditemukan juga pada pasien yaitu pada dinding abdomennya akan tampak suatu tanda dari perubahan kulit yang semula normal itu menjadi hitam kebiruan. Nah, yang ketiga, kita akan membahas terkait dengan komplikasinya. Secara umum, komplikasi dari perforasi usus yaitu pasien akan mengalami ketidakstabilan hemodinamik, hipoperfusi, shock, kemudian kegagalan organ sistemik, bahkan hingga mengakibatkan suatu peritonitis. Nah, apabila terlambat dalam penanganannya, misalnya saja pada saat pasca operasi seperti itu, tentu akan memperlambat dari proses penyembuhannya dan juga meningkatkan potensi adanya perlengketan pasca operasi. Nah, perlengketan ini akan dapat juga meningkatkan risiko lain seperti obstruksi, kemudian adanya fistula, hernia, ataupun kolestasis, sehingga adanya juga suatu defisiensi ataupun kekurangan nutrisi, dan mengarah pada suatu kondisi yang cukup fatal yaitu kematian akibat sepsis. Perkenalkan, saya Fatima dengan 3 digit NIM terakhir 084. Saya izin untuk menjelaskan pada bagian 2.4 yaitu diagnosis perforasi pada usus. Yang pertama adalah melakukan pemeriksaan fisik dengan menilai permukaan perut secara visual terkait bekas luka bedah, hernia, distensi maupun cedera lain yang terlihat. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan metode palpasi atau penekanan pada area perut dengan menggunakan telapak tangan yang nanti akan ditemukan ketidaknyamanan serta menghasilkan tanda-tanda peritoneum yang menjadi tanda dari perforasi usus. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan auskultasi atau mendengarkan suara perut. Jika terdapat perforasi usus, maka tidak akan terdapat suara pencernaan maupun bunyi usus. Baik, saya akan lanjutkan dengan pemeriksaan radiologi. Di sini pemeriksaan radiologi merupakan pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk mendiagnosis perforasi usus. Pemeriksaan dapat dilakukan berupa CT scan, endoskopi saluran pencernaan atas, dan ultrasound atau USG. Pada pemeriksaan CT scan dapat dilakukan untuk mengetahui keberadaan lubang pada usus serta untuk mendiagnosis udara bebas. Dan untuk pemeriksaan endoskopi dan USG dilakukan pada rongga perut untuk menemukan udara dalam rongga perut.
Udara ini merupakan tanda adanya lubang maupun robekan di usus. Baik, sebelumnya perkenalkan dokter, saya Niputoya Chandra Herawati Pande dengan 3 digit NIM akhir 012. Di sini saya ingin mempresentasikan subbab 2.4, yaitu pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukan berupa hitung darah lengkap atau CBC yang menandai apakah terdapat reaksi infeksi. Tes darah juga dapat dilakukan untuk menemukan bakteri penyebab perforasi. Pemeriksaan laboratorium lainnya dapat meliputi pemeriksaan metabolik dasar, tes fungsi hati, lipase, amilase, dan penanda inflamasi seperti protein C-reaktif. Namun, temuan seperti leukositosis, peningkatan amilase, ataupun peningkatan kadar CRP tidak spesifik untuk tujuan diagnostik. Selanjutnya adalah diagnosis banding. Diagnosis banding dari perforasi usus dapat dipersempit berdasarkan beberapa faktor. Riwayat dan pemeriksaan fisik dapat membantu mendiagnosis timbulnya penyakit akut dan kronis, serta kemungkinan lokasi perforasi. Diagnosis banding dari perforasi usus adalah sebagai berikut. Yang pertama, upper GI tract perforation. Gangguan ini paling sering disebabkan oleh tukak lambung dengan nyeri pada bagian epigastrik atau punggung yang parah dan onset yang akut. Terkadang, gejala kronis yang mengarah pada kejadian perforasi seperti dispepsia, kembung, dan mual, serta cepat kenyang. Diagnosis banding lainnya adalah malignansi. Pada pemeriksaan pencitraan, biasanya menunjukkan udara bebas perut bagian atas dan kemungkinan kebocoran isi ke dalam rongga peritoneum. Penggunaan kontras pada pemeriksaan radiologi dapat dilihat sebagai ekstravasasi segera setelah konsumsi. Onset akut nyeri periumbikal, mual, muntah, dan penurunan fungsi usus menjadi gejala dari obstruksi usus. Pencitraan yang menunjukkan udara intraperitoneal bebas dengan usus kecil atau besar yang melebar dapat menandakan sumber perforasi. Selanjutnya, untuk diagnosis banding yang terakhir adalah colonic perforation. Pencitraan biasanya menunjukkan udara bebas yang terletak di dekat area perforasi dengan kemungkinan pembentukan abses karena kebocoran tinja ke dalam rongga peritoneum. Jarangnya, udara intraperitoneal bebas dapat disebabkan oleh pneumotasis intestinal jinak yang tidak terkait dengan iskemia dan dapat dikelola tanpa intervensi bedah. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nimade Rati Kartika Dewi Kusuma dengan 3 digit NIM terakhir 241 dan di sini saya akan menjelaskan tentang penata laksanaan perforasi usus. Penata laksanaan perforasi usus harus terintegrasi antara pendekatan farmakologis, non-farmakologis atau pembedahan, dan terapi pemulihan pasca operasi. Pada kasus perforasi usus dengan peritonitis sekunder, penata laksanaan farmakologis melibatkan pemberian antibiotik spektrum luas secara empiris sesegera mungkin, yang kemudian dapat disesuaikan berdasarkan hasil kultur dan kondisi klinis pasien. Terapi penunjang seperti cairan intravena dan analgesik juga penting untuk menjaga stabilitas dan kenyamanan pasien. Kemudian, untuk tata laksana non-farmakologis pada kasus perforasi usus itu hampir selalu memerlukan prosedur pembedahan berupa laparotomi eksploratif untuk menutup perforasi atau mengangkat segmen usus yang rusak, serta membersihkan rongga peritoneum. Drainase dan pemasangan NGT dapat dilakukan sebagai langkah suportif. Hal terakhir yang tidak boleh ditinggalkan adalah terapi masa pemulihan atau pasca operasi. Nah, protokol Enhanced Recovery After Surgery atau ERAS menyarankan untuk mendorong nutrisi enteral sesegera mungkin pasca operasi untuk mempercepat fungsi cerna dan menurunkan resiko komplikasi. Dengan pemantauan ketat terhadap tanda vital dan biomarker inflamasi seperti CRP dan prokalsitonin untuk melihat apakah ada tanda-tanda infeksi lanjutan atau tidak. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan menjelaskan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rayendra Nirasman dengan digit NIM terakhir 217. Sekarang saya izin menjelaskan tentang bagian prognosis. Oke, jadi di prognosis sendiri saya bagi menjadi ada faktor penentu prognosis, di mana untuk prognosis dari perforasi usus ini ada usia pasien, ada komorbiditas pasien kayak misalnya ada diabetes atau nggak penyakit jantung, nggak bisa ada penyebab perforasinya seperti jinak atau ganas. Lalu juga ada toleransi terhadap pengobatan, terutama pembedahan. Lalu juga ada risiko morbiditas, di mana risiko morbiditasnya ini ada infeksi intraabdomen tertunda, ada pembentukan hernia pasca operasi, ada tromboemboli, dan juga ada komplikasi kardiopulmoner. Itu utamanya pada pasien yang udah lanjut usia. Untuk penurunan kualitas hidup jangka dan panjang ini masih saya baca-baca di jurnal, masih ada banyak diskusi terbuka dengan pasien dan keluarga yang sebenarnya dokter ini harus ngelakuin
sebelum operasi. Sama kita harus menentukan harapan dan keinginan pasien khususnya pada pasien usia lanjut. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, selamat pagi dokter. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gladys Quina dengan 3 digit NIM akhir 116. Di sini saya akan melanjutkan presentasi pada bagian 2.7 yaitu pencegahan pada perforasi usus. Yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu dengan mengidentifikasi dan mengontrol faktor risiko yang ada seperti penyakit radang usus, infeksi, dan juga penggunaan NSAID. Kemudian yang kedua, penanganan dini penyakit penyerta seperti divertikulitis, Crohn, ataupun tifoid apabila ada. Kemudian yang ketiga, prosedur medis yang aman dengan teknik endoskopi yang harus hati-hati untuk mencegah cedera iatrogenik. Kemudian yang keempat, mengedukasi pasien dengan mengenali gejala bahaya seperti nyeri perut mendadak, demam, dan sebagainya sebagai gejala-gejala dari perforasi usus. Kemudian yang terakhir yaitu pemantauan pasien resiko tinggi seperti lansia dan penderita komorbid yang harus diawasi lebih ketat lagi. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lukutu Tinta Sumita Pranamia Devi dengan 3 digit terakhir 193. Saya izin untuk melanjutkan kesimpulan dari perforasi usus. Perforasi usus adalah kondisi serius atau kondisi gawat darurat medis yang biasanya ditandai dengan terputusnya kontinuitas dinding usus sehingga isi usus bocor ke rongga peritoneum. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti infeksi, trauma, peradangan, obstruksi, atau komplikasi prosedur medis tertentu. Dan etiologinya sendiri itu bervariasi tergantung usia dan kondisi dari kesehatan pasien. Perforasi usus memiliki tanda khusus, tanda klinis utama yang harus diketahui yaitu pertama ada nyeri perut, kedua ada distensi abdomen, kemudian ada peritonitis, serta tanda-tanda sistemik seperti demam ataupun hipotensi. Diagnosis ditegakkan melalui kombinasi pemeriksaan fisik, radiologi seperti CT scan dan uji laboratorium. Pendekatan farmakologi dari perforasi usus seperti antibiotik spektrum luas, serta pendekatan non-farmakologi berupa tindakan bedah untuk mengangkat atau menutup bagian usus yang mengalami perforasi. Prognosis pasien sangat dipengaruhi oleh kecepatan diagnosis dan penanganan, serta kondisi umum pasien, terutama pada usia lanjut yang memiliki resiko komplikasi lebih tinggi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan untuk penjelasan saran dari student project yang telah kami buat. Berdasarkan pembahasan mengenai perforasi usus, tenaga medis disarankan untuk meningkatkan kewaspadaan klinis terhadap tanda dan gejala awal pada kondisi ini, guna mencegah keterlambatan diagnosis dan penanganan, khususnya tenaga medis yang berjaga pada pelayanan primer dan instalasi gawat darurat. Ketersediaan alat untuk diagnostik yang memadai juga perlu menjadi perhatian, terutama pada rumah sakit yang sering dikunjungi penduduk, guna deteksi dini dan evaluasi komplikasi dapat dilakukan secara optimal. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, sekian presentasi student project perforasi usus dari SGDB 6. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan terima kasih.